Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Santo Yohanes Bosco. Hari ini hari Senin dalam Pekan Prapaskah yang kelima. Kita akan merenungkan dari bacaan suci Injil Yohanes bab 8 ayat 1-11. Silahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari membuka kitab suci dan membaca bacaan tersebut. Ketika sudah selesai membacanya, silahkan melanjutkan video ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada dua jenis karakter dari kisah perempuan yang kedapatan berzinah ini. Yang pertama adalah kelompok orang Farisi beserta rombongannya. Mereka ini orang-orang yang selalu merasa diri benar dan mudah sekali mengadili dan menyerang orang. Sementara kelompok kedua adalah Yesus yang senantiasa membawa dan menebarkan kasih kepada siapapun. Kita tahu bahwa kaum Farisi dan sekutunya selalu berusaha mendapatkan alasan untuk merendahkan dan menangkap Yesus. Memang menurut hukum Taurat, berzina hukumannya adalah dirajam sampai mati. Tapi karena memang dasarnya hati orang-orang Farisi dan sekutunya ini adalah jahat, mereka membawa kasus ini ke hadapan Yesus. Tetapi mereka kecele. Bukannya memiliki alasan untuk menangkap Yesus, malahan mereka malu pada diri sendiri dan akhirnya melepaskan perempuan itu. Mengapa demikian? Bila Yesus menghukum perempuan itu dengan hukum Taurat, maka Yesus menentang ajaran cinta kasihnya sendiri. Tetapi bila Yesus membebaskan perempuan itu, maka dia melawan hukum Taurat yang mengatakan bahwa orang kalau kedapatan berzina harus dihukum rajam sampai mati. Apa yang dilakukan Yesus? Dia tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang menjerat itu, tetapi membuat mereka melihat kepada diri sendiri. Yesus berkata, "Yang merasa tidak pernah berdosa, silakan melemparkan batu pertama." Dan mereka pun tidak berani, karena jika melempar batu, berarti mereka menyatakan diri tidak berdosa. Dan ini pun mendapatkan hukuman rajam menurut hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, hanya Yahweh, hanya yang kudus yang tidak berdosa. Maka menyatakan diri tidak berdosa sama saja dengan menyatakan diri seperti Yahweh. Maka itu artinya menghujat dan itu dihukum dengan hukuman rajam sampai mati. Dengan penuh kasih, Tuhan tidak menghakimi manusia. Apapun dosa manusia, seberapapun besarnya dosa manusia, asalkan manusia bertobat dan berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi, Tuhan selalu mengampuni. Saudara-saudari, sebentar lagi kita memasuki pekan suci. Ajakan untuk bertobat sudah menggaung kemana-mana. Mari kita datang kepadanya, meminta belas kasih-Nya atas segala dosa dan kesalahan kita dengan penuh penyesalan. Dan katakan pada Tuhan, aku akan berusaha untuk tidak akan jatuh dalam dosa-dosa yang sama lagi. Tuhan memberkati kita.